sallallahu alaihi wasallam. Syaikhul lahul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya Hayyu ya Qayyum ya ilahana wa ila kulli shay'in ilahan wahidan la ilaha illa antal ahad antas somad anta lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ya Allah, natawassalu bihaqqi sayyidina Muhammad kabulan ya Allah fi kulli du'aina wa kabil ya Allah hajata liman hadir fi hajal majlis bifadlika ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma fir ya Allah li ummati sayyidina Muhammad wa khususan ya Allah li walidaina warhamhum ya Allah kama rabbayana shighara fawasi'lahum ya Allah darad dunya wa daral akhirah wa barik lahum fi hayatihim bi rahmatika ya Allah bihaqqi sayyidina Muhammad. Allahumma arham li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma astur li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma azbur li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma qbil hajatan ya Allah li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma aslih li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ansur li ummati sayyidina Muhammad wa barik fi hayatihim wa liman hadir bihajal majlis fi ilmihim wa niyatihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa taqabbal lana ya Allah, fadrik lana ya Allah li sayyidina Muhammad bi kulli hayatina wa ba'dal mamat. Allahumma ja'al lana ya Allah ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam bi hayatina wa ba'dal mamat. Fa innana wa bainana hubban kabiran ala sayyidina Muhammad. Fausil lana ya Allah bi kulli batinina wa ruhina ila ruhi sayyidina Muhammad. Allahumma nawwir qulubana ya Allah kama nawwara bi nuri ruhi sayyidina Muhammad. Fataqabbal lana innaka antal wahhab. Allahumma rabbana ya rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah nab'asu li kitabi Syekh Abdul Qadir Jalani Futuhul Ghaib. Futuhul Ghaib artinya membuka kegaiban untuk tujuan ma'rifatullah. Wa nafa'na bihi wa ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dunia dan akhirat. Minggu kemarin kita membahas tentang panah filah, yang efek diantara efek panah filah itu menimbulkan karamah. Di antara ciri karamah itu adalah kharqun lil adat,
terjadinya berbedanya dengan kebiasaan basyariah manusia. Biasa manusia suka A, kebanyakan tren dia tidak. Dia tetap tren 2021 hura-hura. Orang hura-hura, dia tidak ikut hura-hura. Dia justru mengingat Allah. Itu karpun lil adat namanya. Dulu Habib siapa? Habib Basiri terkenal dengan karpun lil adat kan. Kalau di Banjarmasin, karpun lil adat berbeda dengan makhluknya. Beliau, beberapa perbuatan beliau berbeda dengan makhluk. Nah, sampai kekuatan bentuknya itu bersifat lebih gaib lagi. Misalnya dilihatnya beliau ada seseorang ya, seorang aulia Allah, misalnya mengambil air, menyiram air terus kerjanya menyiram air. Ternyata apa? Waktu tidak biasa beliau melakukan itu. Kenapa jadi beliau melakukan itu? Orang lain tidak. Ternyata apa? Buang-buang. Ternyata setelah beberapa saat kemudian hujan hari pada musim kemarau misalnya. Nah, ini adalah karkon lil adat. Nah, dia berdoa itu menggunakan sifatnya tafaul, perbuatan. Tafaul itu sebuah ajaran di dalam agama, tapi tidak biasa kita lakukan. Contoh tafaul itu di masa Rasulullah SAW ketika beliau ke kubur. Dalam hadis Imam Bukhari, beliau mengambil pelepah kurma karena di kubur itu disiksa. Karena Nabi mengatakan di dalam kubur ini orang disiksa. Lalu beliau mengambil pelepah kurma. Lalu beliau berdoa, ya Allah, dengan pelepah kurma ini, naungan pelepah kurma ini, ringankanlah ajab dagingnya. Ayyuka fifa min azabillah. Semoga dia mendapatkan keringanan dari ajab Allah. Jadi kalau ke kubur kita membawa kembang, apalagi ke kubur orang tua biasanya kita kepada orang soleh bawa kembang, itu semangat doa kita itu pun diijabah oleh Allah. Makanya rugi kalau tidak membuat semangat, membuat ruh di dalam kembang yang kita bawa. Jadi semangat, ya Allah, hamba mengharap orang soleh ini makin soleh. Mudah-mudahan ibu bapakku harum di hadapan ya Allah. Nah, Engkau lindungi daripada ajab kubur. Nah, itu doanya berarti. Subhanallah. Jadi termasuk, datang Guru Jainal, Habib-habibna, para habaib, supaya makin berkah, nuntut ilmu berkah, mereka datang juga berkah. Ayo, apalagi yang tidak mengerti Bang Guru, berkah juga. Lebih bagus mengerti Bang. Ya lah, namun tidak mengerti itu dapat berkah aja, dapat hintalu aja, ayamnya tidak dapat. Nah itu kan, nah itu jangan namun kawak, ya lah. Insya Allah mengerti lampian terus menerus. Nah itu adalah karkunil adatnya. Pada tekulu fi jamratil munkasirati kulubihim allazi kasarat iradatakumul basyariyah. Sudah itu. Wa uzilat syahwatuhum at-tabi'ati. Maka otomatis nanti bila panah itu kuat, timbullah ketidakseleraan terhadap hal-hal yang umum basyariah manusia. Nah, timbul sendiri. Itu yang disebut dengan Allah menjazbah seseorang manusia. Jadi untung. Coba kita waktu kehausan itu paling ngiler dengan apa? Es krim. Nah, atau es lah. Oh, kepingin mana es krim, apalagi kalau bulan puasa tuh. Ya lah, bulan puasa itu, waduh, susah benar kita. Hausnya bukan menahan nafsu kan? Selera bukan. Ada orang pada bulan puasa itu, andaikan dia disuruh buka, dia tidak mau. Kenapa? Nggak ada selera, dia melihat orang jualan es biasa aja nya. Mungkin setiap kita pernah itu datang ke pasar Wadai misalnya, ke tempat orang jualan kue pada sore hari itu, waktu-waktu laparnya kan, perut kita biasa-biasa aja melihat. Kebanyakan orang kalau ke pasar Wadai itu apa? Oh, borong, habis kemudian mau dimakan, dikejar kan. Ada orang biasa-biasanya melihat-lihat aja, tertawa-tertawa aja. Sekali diselidiki dasar kada berduit juga orangnya. Guru lah. Ada berduit sekalinya melihat, pantas saya melihat, dia melelek-lelek aja, mandam melihat.
baru duit. Nah, maksudnya mirip dengan orang tidak punya uang, kata nah. Maka pastaunafat lahum iradatan rabaniyatan, akan tampillah kepada dirinya keadaan yang disebut dengan iradah rabaniyah, kehendak rabaniyah. Akalnya akal rabaniyah, otaknya sudah berubah jadi otak rabaniyah, jiwanya jadi rabaniyah, kehendaknya pun menjadi rabaniyah. Subhanallah. Rabaniyah sudah. Rabaniyah itu apa artinya? Dari kata Rabbana, Rabbun itu siapa? Tuhan. Jadi yang bersifat ketuhanan, yang sesuai dengan kehendak Allah, konkordan dengan kehendak Allah. Gimana contoh kehendak Allah? Di dalam hadis Nabi SAW, kama qala Nabi SAW, sebagaimana Nabi bersabda, khubbibu ila min dunyakum salasun, diberikan aku kecintaan dari urusan dunia ini. Jadi Nabi diberikan Tuhan kemampuan cinta kepada urusan dunia itu dalam 3 hal, Jasidin. Atibu, harum-haruman. Nah, jadi Nabi itu suka harum-haruman. Yang kedua, an-nisa'u, wanita. Nah, kayak apa nih memahami ini suka dengan nanti dijelaskan. Jangan langsung diambil hadis ini, jangan. Karena mikirkan beginian aja kan. Yang ketiga, wazu'iltu qurratu aini fis sholati, dijadikan bagiku qurrah permata ain, jadi keindahan ketika aku mengerjakan sholat. Artinya Sidin paling suka mengerjakan sholat, meskipun tidak wajib, sunat saja beliau suka sholat. Makanya dalam hadis Nabi itu, kata Aisyah, tidak bisa dihitung berapa jumlah sholatnya kalau malam hari sholat, karena rumah Nabi itu kecil. Jadi Aisyah merasa benar kalau orang bergerak-gerak di rumah itu kah, gerakannya kan merasa kelak. Nah, merasa sama ya kita kan di rumah kayak itu juga merasa benar. Apa gerakan-gerakan istri kita kah bangunnya malam, nyenyak kah tidur, merasa kita. Makanya ketika Syekh Imam Ahmad bin Hambal pernah datang ke rumah Imam Syafi'i, guru beliau Imam Syafi'i, maka ketika itu beliau melihat Imam Syafi'i ini tidak berwudu malam hari. Subuh harinya sholat berjamaah dengan Imam Hambal. Berarti apa? Imam Syafi'i tidak tidur. Kalau tidur juga paling-paling tidur duduk Sidin. Oh, karena waktu subuh kada tidak berwudu lagi Imam Ahmad. Subhanallah. Ayo. Dan beliau mengkhatamkan Al-Quran dalam riwayat 1 minggu sekali. Riwayat lain menyebutkan 3 bulan sekali beliau khatam Al-Quran. Subhanallah. Nah, supaya panjang wudunya. Nah, 3 hal kata Nabi, aku menyukai harum-haruman. Karena itu banyak hadis Nabi kalau dikasih orang harum-haruman jangan ditolak. Siapa yang menolak, Biblah? Jangan ditolak ya Nabi, siapa yang menolak, Bib? Harum-haruman. Jadi sukai harum-haruman. Nah, satu, itu kebiasaan agama kita. Nabi sunnah lah guru itu salah aja, sunnah kah, kada sunnah kah, yang penting Nabi ketujuh kita ketujui juga. Yang kedua, an-nisa, wanita. Nah, mencintai wanita. Jadi kalau sudah jadi istri, jangan kasar dengan istri, ya kan? Kalau kita memang cinta kepada istri. Jadi kalau ingin karakter Nabi itu, sayang Nabi itu. Nabi itu kalau marah juga tidak memarahi istrinya. Bahkan beliau itu diam aja sedih. Nah, lupakan sedih. Subhanallah, luar biasa. Kalau kita ini tidak, kadang lawan istri asal bakantut aja. Kantut dia depan bini rata makan wadai, makan minum watut, jadi kita nyaring-nyaring. Ada kisahnya tuh paloi. Nang bini ini dikantuti paloi terus, anak guring, anak mau tidur bipai, guru dikantuti juga, makan nyaring kantutnya, tut. Jadi nang bini ini, oh abahnya, jaka bekantut tuh di rubah-rubah Jepang. Jar paloinya tahu aja. Suatu saat, wah kali jadi nang bini nih,
Dia main bini nih, apa mak kali mikirakan pian tuh kalau jangan tapi bekantut. Kalau keluar ucus pian keluar dari apa nih? Dari lubang pantat dubur, Pak. Oh, mana mungkin ya kalau ini. Kan bekantut pulang sih enggak lah bini bekantut. Nah, kantutnya ada yang bawa, ada yang tidak kan. Dia kali nang bini dia ndaki bini ucus ayam tuh adalah ayam tuh. Nah, pasnya guring tidur ndaki letakkan ucus di belakang buka celananya sedikit kan ndaki asikan tidur sudah pas pagi hari maka subuh pada pulang biarkan bini aja pas bangun subuh sudah bangun tok kantut dia subuh soalnya keluar dari kamar ngeliat bininya apa nih sedang memasakkan. Kenapa aja? Bujuran biniku aja apa? Ucus tak keluar aja. Mbak Tupang jenang biniku masuk akan pulang aja. Apa gue? Maaf juga. Bisa. Supaya ampi mengantuk ya Habib. Halo, cus. Ya apa? Masuk akan pulang Jan? Iya, sudah aja nang bini. Iya, kada kau ditagur lagi kau nih. Dia biarkan ya. Jangan juga istri protes terus laki lah. Nah, jangan juga. Kasihan kira kau laki itu kayak apa tuh kantut, anggap aja itu biasa aja lah. Yang penting suaminya tetap cinta kepada istri. Nah, yang penting gitu kan, kita suami, kalau sebaliknya istri juga cinta kepada suami. Jangan dihina suami ini, jangan. Kalau istri-istri ini kada ada perempuan jadi kira kau madakan binian pian padakan. Ada soal menyambut lawan laki mua pian nih abahnya kayak pantat rinjing gitu. Pantat kuali. Tersinggung orang laki pas bebini lagi. Apa? Bedelangsar bini melihat laki kawin lagi. Terus dihina juga laki. Nah, jadi jangan hina menghina. Nah, Nabi menyukai wanita. Istri-istri beliau semuanya sayang kepada beliau. Nah, subhanallah. 3, sholatnya langsung ke hadrat Allah. Nanti kita belajar alam laut. Wa dzalika ba'da an kharaja minhu wa zala anhu tahqiqan bima asyarna. Maka engkau akan menemukan dengan cara tadi hilang abasirah melewati panah iradah Allah, panah kehendak Allah, masuklah engkau kepada pintu-pintu hakikat. Subhanallah. Kayak apa pintu hakikat itu? Ana indal munkasirati qulubihim min azli. Aku sangat mencintai orang yang hatinya lebur li ajli, karena sebab aku, kata Allah. Subhanallah dalam hadis. Jadi Allah itu menyukai orang yang hatinya lebur karena sebab Allah. Kayak apa lebur itu? Kayak apa lebur? Hati pian tuh lebur itu kan kadang kristal adalah malah memuai karena mengharap terus rahmat Allah Subhanahu wa taala. Coba begini. Kalau pian melihat mengucap ya Allah ya Rahman ya Rahim, bagus lah. Tapi itu di lisan aja enggak? Di lisan. Tapi kalau pian suhud alam semesta ini rahmat Allah per detik enggak hitungannya? Allah rahmatna, melihat muka semua orang ini rahmat Allah semuanya. Melihat Habib Alwi ini rahmat Allah aja. Adalah iri situ? Enggak ada. Adalah lagi ingin menjelekkan orang lain? Enggak ada. Yang pian lihat adalah rahmat Allah. Maka pada kesadaran itu dihitung malaikat itu. Zikir terus. Dikitnya kira-kira bisa lah dihitung, dikitnya dipisah-pisah bisa lah. Nggak bisa lah. Coba pian, coba kita satu pikiran, satu konsentrasi. Saat ini angin sepoi-sepoi ini adalah rahmat Allah. Nah, melebihi daripada hentakan napas enggak? Kita enggak? Lebih enggak? Lebih lah. Kalau napas, zikir napas itu biasa sih. Kalau ini, nah yang tadi, nah bisa lah dihitung. Udah bisa dihitung lagi lah. Jalan terusnya. Selama pian punya
kesadar. Kalau pian ulang-ulang terus, sering pian ulang-ulang, otomatis sendiri jalan sendirinya. Maka orang itu sudah lebur pada rahmat Allah. Orang itu lebur pada Rahman Rahim Allah. Orang itu lebur pada pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, ini hebatnya betul guys. Zikirnya sudah zikir tanpa huruf, tanpa suara. Subhanallah. Zikir an-nafs, zikir diri sudah. Subhanallah. Ayo, satu aja pian lihat. Melihat kulit pian, rahmat Allah. Sudur rahmah. Melihat apapun kejadian di kehidupan ini, yang pian lihat hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Enak enggak? Nah, baru satu aja. Kayak apa pian caranya masuk neraka? Sulit enggak masukkan pian dalam masuk neraka? Ya, pelnya begitu dibuka, malaikat-malaikat pun terkejut. Cahaya yang keluar, cahaya daripada zikrullah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cahaya yang keluar. Subhan. Karena Nabi mengatakan orang yang berzikir itu tidak terlahir kecuali anwar, cahaya-cahaya minazakirin, daripada orang-orang berzikir. Malaikat terbuat dari cahaya, tapi tubuhnya tidak akan pernah mampu melihat keindahan cahaya daripada orang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. No, itu orang larut, orang yang lebur pada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Fa inna Allah ta'ala la yakunu indaka hatta tankira jumlata hawaka wa iradataka. Karena cahaya itu atau kekuatan itu, kemampuan suhud itu akan terus menerus nanti akan merubah hawa nafsu kita. Nanti akan merubah iradah kita menjadi berganti kepada iradah ilahiyah, iradah rabbaniyah. Bila sudah sampai kepada iradah rabbaniyah itu, otomatis keinginan-keinginan untuk berbuat buruk, jahat otomatis hilang. Keinginan untuk lupa kepada Allah justru berganti merasa senang mengingat Allah. Nah, sampailah pian sini kawalah. Orang yang lebur itu adalah orang yang senang mengingat Allah. Di antara kesenangan itu tertetes air matanya. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Tetes air matanya. Kebesaran dan keindahan Allah di alam semesta ini dia rasakan. Subhan. Itu orang yang meleburkan dirinya karena sebab aku, kata Allah. Terlihatlah masalah johir dulu? Tidak, tapi di hatinya. Tapi nanti terbukti di johirnya. Subhanallah. Kalau pian nanti jadi pengusaha, ingin pengusaha jadi usahawan, ingin menyenangkan hati para hamba-hamba Allah, ya lah, tidak kepentingan diri sendiri lagi. Misalnya bekerja sebagainya atau jadi pengusaha berhasil dapat uang, tidak dibuat payah-payah, uang digunakan untuk memperbanyak, menyenangkan hamba-hamba Allah. Karena hamba-hamba Allah yang lain itu juga bagian daripada rahmat Allah Subhanahu, bagian daripada zikrullah. Memandang istri senang, sayang, memandang anak sayang, rahmat. Meskipun anak nakal, mungkin sayang tetap dengan anak. Tidak berubah hatinya, karena hatinya lebur. Yang terlihat bukan johirnya, tapi batin sebagai rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini kawalah nang itu. Hah? Anak jadi wali Allah nang itu. Anak jadi kekasih Allah kayak itu caranya. Jar saya berdoa dari jami, karena tidak ada jalan lain. Kalau pian menghafal-hafal macam-macam hafalan, ya sampai hafalan tuh ya, yalah. Ya, pian hafal nah ayat-ayat tertentu, wadduha walaili ija saja ma waddaka rabbuka wa ma qala, hafal semuaan kalian nih. Sampai imam mungkin membaca salah pian, salah aja pian, yalah. Nah, misalnya salah tuh, salah apa? Tapi adalah manfaatnya bagi diri pian. Enggak ada, apa artinya? Enggak tahu juga aja. Oh, itu Bang kalimatnya, ya Pak. Duha tuh Bang, duha tuh apa? Tahu duha tuh Bang ya. Nah. Ayo. Mendekatkan dirilah dengan Allah. Seharusnya kita menghafal itu mendekatkan diri kita kepada Allah. Nah, cara mendekatkan diri dengan hati itu seperti itu, yang disebut dengan tafakkur. At-tafakkaru sa'atin khairun min ibadah, lebih bagus daripada ibadah sab'ina sana, 70 tahun lamanya. Itulah orang yang lebur hatinya,
kepada Allah. Bahasa lainnya adalah menyatu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, menyatu ya. Praktekkan. Mempraktekannya bagaimana? Gampang ilmu ma'rifatullah itu. Salah satunya adalah syuhud rahmat. Syuhud iradah Allah. Kehendak Allah. Coba, adakah yang bisa merubah kemanusiaan ini selama sudah dunia ini berapa umurnya? Tahu lah ya? Berapa umur dunia ini sudah? Tahu juga lah. Nabi Adam itu 2500 tahun umur sidin. Nah, perkiraan sebelum, kalau satu Masehinya kan dari satu Masehi itu Nabi Isa itu sampai sekarang 2020 dah, sekarang 2020 tahun. Sebelum Isa itu anggap 2000 tahun juga, 20.000 tahun juga. Jadi berapa? 2000 tahun juga. Umur Adam juga 2500 tahun. Umur Nabi Nuh itu 1500 tahun. Jadi umur dunia ini diperkirakan sudah 6.000 tahun lah, sudah diperkirakan 6.000 tahun umur dunia ini. 5.000 tahun. Adakah yang bisa selama 5.000, 6.000 tahun ini merubah kehendak Allah? Kita ini manusia, tetaplah manusia. Ada yang jadi warik sini, jadi hewan adalah. Adakah? Ada. Atau jadi Superman adalah? Tidak ada, yang ada di film aja. Nah, inilah iradah Allah berkehendak terhadap kehidupan ini. Tinggal kita menyesuaikan mana iradah yang diredai Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa dipahami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allah